Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan sesi 2. Kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, Dian, dipersilahkan. Dian dulu lah, Daus. Ya, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, Dian terdengar. Ya, perkenalkan nama saya Diandra Nayawan, NIM 1910123220038. Saya dari kelompok materi 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok dari peran-peran yang sudah kelompok paparkan, yaitu peran guru sebagai edukator, manajer, leader, dan sebagainya. Kira-kira adakah peran yang masih belum terjalankan dengan baik oleh guru-guru di Indonesia? Kalau misalnya ada, kira-kira kenapa bisa sampai peran tersebut belum terjalankan dengan baik dan apa solusinya terhadap hal tersebut? Itu menurut kelompok aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Kepada kelompok, apakah pertanyaan dari Dian sudah jelas? Jelas. Ya, baik. Selanjutnya kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, bertanya moderator. Dia duluan, Daus. Habis dia baru Daus. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anastasia Alisa, NIM 191012322016 dari kelompok materi 4. Saya ingin bertanya tentang jenis tugas guru yang ada di halaman 5 pada makalah. Itu di poin kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan harus bisa menjadi orang tua kedua. Nah, kita ambil contoh seperti wali kelas. Dan pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kelompok tentang wali kelas yang acuh terhadap perkembangan, perilaku, dan permasalahan siswa yang berada dalam tanggung jawab dirinya? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Tia. Kepada Daus, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Iya, Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Firdaus dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya tentang peranan dan fungsi guru, yaitu ada 4, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Dari keempat hal tersebut, bisakah kelompok menjelaskan kelebihan dan kelemahannya masing-masing? Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, apakah ada lagi atau sudah cukup 3 pertanyaan? Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya bacakan kembali pertanyaannya. Yang pertama itu ada dari Dian. Menurut kelompok, dari peranan-peranan yang sudah dipaparkan di atas, yaitu apakah ada peran yang belum terjalankan dengan baik oleh guru-guru di Indonesia? Jikalau ada, alasannya mengapa dan kira-kira bagaimana agar peran tersebut dapat terjalankan dengan baik? Yang kedua, dari Tia, pada poin kedua, yaitu tugas guru dalam bidang kemanusiaan harus bisa menjadi orang tua kedua. Kita ambil contoh wali kelas. Bagaimana tanggapan kelompok tentang wali kelas yang acuh terhadap perkembangan, perilaku, dan permasalahan siswa yang berada dalam tanggung jawab dirinya? Yang ketiga, pertanyaan dari Daus. Peran dan fungsi guru yaitu ada 4, mendidik, membimbing, mengajar, melatih. Dari keempat hal tersebut, bisakah kelompok menjelaskan kelebihan dan kelemahannya masing-masing?
Kepada kelompok dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Ada suaranya. Suara gemuruh aja. Kada ada suaranya. Tes. Ya, kedengeran. Izin menjawab moderator. Ya, Mahesa dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Diandra mengenai adakah peran guru itu yang masih belum berjalan dengan baik. Oke, jawabannya adalah ada. Saya akan menyebutkan salah satunya di sini. Mungkin sekarang jarang kita dengar bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik. Memang saat ini peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator pembelajaran. Melalui pembelajaran aktif, guru sebagai fasilitator bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan autentik. Lalu, mengapa peran itu tidak berjalan baik? Nah, di sini karena banyak di antara guru itu tidak sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, akan kemampuan untuk mewujudkan regulasi itu. Ini disebabkan karena pendidikan lama di masa guru-guru sudah tidak sejalan dengan konsep pendidikan milenial. Lompatan-lompatan kemajuan pendidikan di era milenial ini seperti teknologi, guru harus belajar sendiri. Kemampuan belajar sendiri dengan teknologi canggih merupakan hambatan besar. Lalu, bagaimana agar peran itu bisa berjalan dengan lancar? Seperti pertanyaan Diandra tadi, sebelumnya kita tidak bisa selalu mengatakan guru itu sebagai fasilitator. Jika pemerintah belum memfasilitasi guru terhadap paradigma baru pendidikan untuk menjadikan guru sebagai fasilitator. Jangan berharap banyak dari guru jika pemerintah tidak memberikan banyak pada guru untuk muridnya. Percayalah, jika pemerintah diam, guru pun akan diam. Jika pemerintah bergerak, maka guru juga bergerak. Jika pendidikan maju, maka negara pun maju. Oleh karena itu, solusinya adalah pemerintah lebih memperhatikan guru sekarang dan juga memfasilitasinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mahesa. Kepada anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup. Oke. Kepada penanya, apakah sudah jelas atau ada yang ingin disanggah? Iya, terima kasih. Jawaban dari kelompok sudah bisa dipahami, yaitu peran guru yang masih belum terjalankan dengan baik itu fasilitator. Terus untuk solusinya itu gurunya difasilitasi dulu oleh pemerintah, baru bisa memfasilitasi peserta didik gitu ya. Ya, terima kasih kelompok dan juga moderator. Ya, terima kasih kembali Dian. Kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab moderator. Iya, Anan dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman dari kelompok 7, dari kelompok yang presentasi ingin menjawab dari pertanyaan saudari Anastia Nur Alisa. Jadi pertanyaannya tentang jenis tugas guru pada poin kedua, yaitu tugas guru dalam bidang kemanusiaan harus bisa menjadi orang tua kedua. Kita ambil contoh wali kelas. Bagaimana tanggapan kelompok tentang wali kelas yang acuh terhadap perkembangan, perilaku, dan permasalahan siswa yang berada dalam tanggung jawabnya sendiri? Baik. Jadi maksud dari saudari Anastia, bagaimana tanggapan kelompok jika wali kelas yang acuh terhadap siswanya? Tanggapannya, hal itu sangat tidak baik karena jika seorang wali kelas acuh terhadap siswanya, apalagi tidak memperhatikan perilaku siswa ataupun permasalahan yang dialaminya, baik sosialnya ataupun belajarnya. Seharusnya wali kelas bisa menerapkan dirinya sebagai orang tua yang kedua. Jadi siswa bisa lebih dekat dengan wali kelas, dan wali kelas harus bisa bersimpati kepada siswa sehingga ia bisa menjadi guru idola bagi siswa tersebut. Karena peduli seorang guru terhadap siswa sangatlah penting. Kita juga memantau perkembangannya dalam belajar, apakah dia sudah maksimal dalam belajarnya di sekolah. Bisa juga wali kelas
jika sudah kita tuh menjadi idola siswa gitu, nah siswa tuh akan mudah dekat dengan kita gitu. Misalnya kita jadi wali kelas nih, dia tidak lagi sungkan untuk bercerita masalahnya kepada kita gitu. Nah, jika kita menjadi wali kelas tidak mampu dalam memberikan sebuah solusi atau penyelesaian terhadap masalah siswanya tadi, kita bisa meminta bantuan kepada guru BK agar bisa memberikan layanan untuk permasalahan pada siswa-siswa tersebut. Nah, jadi pada intinya tanggapan dari jika ada wali kelas yang acuh terhadap siswanya, itu tuh tanggapan dari kelompok sangat tidak baik gitu. Nah, karena perlunya kita bersimpati kepada siswa kita, apalagi anak binaan kita, maksudnya di kelas tersebut gitu. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Izin menambahkan moderator. Iya, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi benar seperti apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi sebelumnya, bahwa sikap tersebut sangatlah tidak baik, yang mana seorang guru itu harus sangat peduli dengan siswanya, harus memperhatikan, jangan bersikap acuh tak acuh seperti itu. Kemudian menurut saya, ketika kita menemukan guru yang seperti itu, alangkah baiknya kita bercerita juga kepada guru BK apa yang kita alami di sekolah atau yang kita alami di kelas. Jadi guru BK tadi mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi tadi. Mungkin setelah itu guru BK tadi dapat memberikan arahan atau layanan informasi lainnya kepada guru yang masih bersikap seperti itu, sehingga guru tadi mampu merubah sikapnya. Jadi ketika kita tidak mampu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, contoh ketika ibunya atau bapaknya terlalu pendiam di kelas, kemudian kita tidak mampu menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan, bisa saja kita melalui perantara guru BK. Jadi guru BK yang akan menindaklanjuti permasalahan yang kita hadapi. Mungkin seperti itu. Mungkin akan ditambahkan oleh teman saya. Iya, izin menambahkan. Iya, Dena, dipersilakan. Baiklah, pertanyaan Anastasia tadi kan yang mana nih? Wali kelas yang acuh tak acuh terhadap perkembangan siswa, perilaku dan permasalahan siswa yang berada dalam tanggung jawab dirinya. Jadi itu tuh kembali lagi lawan sifat pribadi orang-orang lah. Mungkin kita banyak benar menemukan wali kelas di sekolah kita. Mun ini tuh bisa disambat pembimbing akademik kalau di sekolah-sekolah SMP SMA tuh lah. Nah, guru PA tuh ada yang bujur-bujur peduli lawan kelasnya, ada yang acuh tak acuh kayak karena mungkin sudah kememuyakan gitu nah lawan siswanya di sekolah, di kelas gitu nah, karena entah itu membabel kah siswanya di kelas tuh, entah itu muridnya tuh kayak apa ngarannya kayak kada tapi meherani apa yang disampaikan atau dinasihati lawan guru PA-nya gitu nah. Nah, jadi kalau misalnya kembali lagi gitu nah ke seorang siswa di kelasnya, kayak apa siswanya tuh kayak memperlakukan si wali kelas ini, si guru PA ini, kalau misalnya buhannya kayak baik-baik aja, kadang mungkin seorang guru tuh nah acuh tak acuh lawan siswanya, soalnya ngarannya ada di sini loh, ngarannya pelatihan profesi guru. Nah, setiap guru tuh pasti wajib mempati pelatihan profesi guru, otomatis inya bakal tahu kayak apa cara jadi guru yang baik, kayak apa menanggulangi dan menyikapi murid-murid di kelas dan sekolah. Karena kalau misalnya sudah gurunya tuh acuh tak acuh terhadap muridnya di kelas, lebih khususnya tuh wali kelas, berarti ada sesuatu yang ngolah wali kelasnya tuh udah bujur-bujur karena peduli lagi kayak gitu. Nah, kayak misalnya lo ambil contoh di sekolah Kubahari itu, nah wali kelas kutunya kan peduli lagi lawan kami karena kami itu sudah banyak benar mengolah kesalahan sampai si Din tuh dipermalukan lawan kepala sekolah, sampai si Din disambati ini tuan guru-guru lain gitu. Nah, maka dari itu si Din tuh kadang mau lagi ya sudah gin gitu nah aku udah gitu nama anu buah nikam di kelas ini, buah nikam kan mempedulikan aku juga, aku pandar ini, aku menasihati ini, jawaban nikam pada peduli juga aja, terserah buah nikamnya lagi anak bapak aja kayak gitu. Nah, mungkin itu kembali ke bagaimana kita bahas di psikologi itu ada stimulus responnya loh. Jadi ada sebab dan akibat. Nah, jadi seperti itu saudara Anastasia.
Ya, terima kasih kelompok atas penjelasannya. Kepada penanya, apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin disanggah? Ya, terima kasih moderator dan kelompok. Moderator. Maaf. Ya, terima kasih moderator dan kelompok. Yang bisa saya ambil tadi berarti kan wali kelas tadi acuh terhadap siswanya tidak hanya salah dari gurunya, melainkan banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan gurunya acuh terhadap siswanya. Oke, terima kasih banyak kelompok. Sama-sama. Terima kasih kembali dia. Moderator, izin audiens bolehkah menanggapi jawaban kelompok atas pertanyaan Tia tadi? Boleh. Boleh. Ya, izin bertanya lagi moderator lah. Jadi ini tuh baru tadi pagi itu aku ada nonton sebuah video gitu loh. Videonya ini dibuat oleh seorang siswa. Aku ada tahu maksudnya ini orang kayak gitu, orang lagi berbagi pengalamannya. Nah, ini membuat sebuah video yang isinya tuh chat-nya sama gurunya. Chatnya tuh pertama gurunya tuh bilang kayak gini, "Nak, ibu ada lihat kamu tidak memakai jilbab di luar sekolah lah nih, tidak memakai jilbab di luar sekolah dan jalan sama seorang cowok gitu." Terus itu dibenarkan oleh si muridnya ini. "Iya Bu, benar. Kenapa?" ajar muridnya tuh loh. Terus abis itu si chatnya tuh ya masalah gurunya tuh nanyain soal itu kayak gitu, menanyakan lebih lanjut, benarkah kamu nih jalan tanpa memakai jilbab sama cowok kayak gitu. Nah terus tuh akhirnya gurunya nih bilang kayak gini, "Apakah boleh ibu panggil kamu dan orang tua kamu ke sekolah untuk menanggapi hal ini?" gitu. Nah terus orang-orang yang nonton video ini itu tuh ada yang pro ada yang kontra. Nah yang pro-nya tuh bilang, "Iya benar, guru itu kan orang tua kedua kita," kayak gitu. Nah jadi benar aja kalau misalnya guru itu bertanya soal hal itu kayak gitu, karena dia mau kita tuh jadi pribadi yang lebih baik, ya benar. Terus yang kontra itu bilang itu tuh sudah ranah pribadi gitu. Nah karena si murid ini di luar sekolah dan kalau misalnya itu kejadian di dalam sekolah mungkin guru bakalan langsung bertindak, atau misalnya dia pakai seragam sekolah atau atribut sekolah terus berkelakuan di luar sekolah, guru pasti juga bertindak karena membawa nama baik sekolah loh. Nah tapi ini dia benar-benar di luar sekolah, tidak memakai seragam atau atribut yang menunjukkan nama sekolahnya. Jadi tuh yang kontra tuh bilang itu tuh sudah ngurusin hal pribadi kayak gitu. Nah nggak seharusnya guru tuh mencampuri urusan itu. Nah menurut kelompok nih atau menurut teman-teman yang lain, guru tuh seharusnya harusnya apa sih yang dilakukan oleh gurunya tuh? Apakah tetap mengurusi urusan itu kayak gitu atau kayak gimana gitu? Nah itu aja pertanyaan dari saya. Ya, baik. Itu tadi pertanyaan dari Dian, dari kelompok. Apakah ada yang ingin menjawab? Oke, baik. Terima kasih. Karena sudah selesai azan, izin menjawab sanggahan tadi mungkin dari Diandra. Jadi iya, tadi dipersilahkan. Kata Diandra, kalau tidak salah, bagaimana sikap kita seharusnya dengan guru BK tadi itu Pak? Maksudnya seharusnya gurunya tuh kayak apa menanggapi yang siswanya tadi tuh. Oke, baik. Jadi seharusnya bagaimana sikap guru tadi terhadap siswanya tadi ya Pak? Jadi kasusnya ini tadi gurunya menemui siswanya tadi di luar sekolah tidak menggunakan kerudung, tapi ketika di sekolah siswanya tadi menggunakan kerudung. Jadi pro dan kontra tadi ada benarnya juga. Ketika siswanya berada di luar sekolah itu adalah hak siswanya. Tetapi ketika siswanya berada di sekolah, kan di sekolah ada aturan, jadi siswanya tadi harus menuruti. Mungkin dari gurunya tadi mungkin bisa mengingatkan aja untuk keluar rumah itu menggunakan kerudung, karena itu juga bagian dari kewajiban mungkin. Jadi seperti itu. Jadi ketika guru BK tadi mungkin menemui siswanya tadi keluar rumah menggunakan baju sekolah dan tidak menggunakan kerudung, mungkin guru BK bisa menindaklanjuti karena ada hak guru BK untuk menindaklanjuti. Tetapi
kalau untuk memanggil orang tua karena anak tadi tidak berkerudung saat di luar rumah tetapi tidak ada sangkut paut dengan sekolah itu kurang bisa, karena itu lebih ke orang tua yang ada di rumah, bukan tugas guru BK tadi. Guru BK hanya bertugas membantu permasalahan siswanya ketika sudah ada kaitannya dengan sekolah. Mungkin seperti itu, atau ada tambahan dari teman lain? Ya, izin menambahkan sedikit. Ya, Diandra ya. Jadi permasalahan tadi tuh gurunya menegur si siswanya nih, padahal sudah di ranah luar sekolah kayak itulah. Nah itu tuh tergantung sekolahnya lagi. Kalau misalnya sekolahnya menerapkan peraturan yang bujur-bujur ketat, yang sampai misalnya nih kalau di wadahku tuh adanya sekolahnya tuh khusus sekolah agama dan ini tuh dasar bujur-bujur biar di luar ataupun di dalam harus menggunakan kerudung walaupun berjalanan walaupun kayak apa kayak itu. Nah habis itu juga dilarang berpacaran walaupun di luar dan di sekolah. Jadi kalau misalnya ada seorang murid ketemu gurunya di jalan dan Inya kadang menggunakan kerudung dan juga berpacaran, itu bakal tindak lanjuti dimasukkan ke ranah sekolah. Jadi karena Inya tuh kayak dipanggil orang tuanya sudah pasti. Habis itu karena Inya menggunakan kerudung yang berwarna merah di sekolah selama seminggu dan menggunakan name tag yang tulisannya saya tidak akan melakukan perzinahan kayak gitu kalau di tempatku ada. Nah jadi itu kembali lagi ke sekolahnya masing-masing. Kalau misalnya sekolahnya itu peraturannya tuh tidak terlalu ketat kayak kalau ranah sekolah ya sekolah, kalau ranah di luar sekolah ya luar sekolah, mungkin yang guru tadi tuh menurutku lebih ke bukan mencampuri urusan lah, pokoknya tuh kayak lebih terlalu kalau aku nih masuk kontrak masuk ya pokoknya tengah-tengah lah masuk di situ disambat bujur menegur nih karena mungkin gurunya tuh anak-anakannya baik, disambat terlalu itu bujur juga karena kan sudah masuk ranah pribadi. Mungkin kalau misalnya sudah di luar dari sekolah itu tanggung jawab dari orang tuanya, dan itu misalnya gurunya sudah melakukan itu otomatis mungkin gurunya bakal memadahkan ke mamanya aja kayak mungkin anak pian tuh kayak ibu ain segala macam gitu. Mungkin dari aku seperti itu, atau ada tambahan lagi dari kawan-kawan? Cukup. Ya, baik. Bagaimana Dian? Apakah sudah cukup atau perlu jawaban lagi dari teman-teman yang lain? Ya, berarti kalau misalnya seandainya kita ambil jalan tengah lah, kita boleh aja kayak kita sebagai guru kita boleh aja mengingatkan Inya. Tapi mungkin kalau misalnya memanggil itu tuh terlalu jauh kalau lah mungkin lah. Jadi mungkin kita bisa mengingatkan dengan cara lain kayak ngomong baik-baik sama muridnya itu dan orang tuanya. Nah untuk urusan di luar mungkin lebih kita serahkan ke orang tuanya. Tapi balik lagi ke kebijakan sekolah. Apakah sekolah tersebut kayak yang Jerdena tadi memang kalau misalnya sudah di urusan di luar sekolah tetap jadi tanggung jawab guru, ya boleh aja juga kayak gitu. Nah tapi intinya balik ke kebijakan sekolah dan silakan mengingatkan tapi jangan terlalu jauh kayak gitulah intinya lah. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Daus. Ya, izin menjawab. Ya, dipersilahkan. Pertama itu saya jelaskan dulu 4 peran guru itu. Yang pertama, peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani masyarakat dan pengetahuan, keterampilan, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan memelihara anak. Yang kedua itu guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal tingkat kebebasan, rasa aman, dan
keterampilan guru dalam berkomunikasi. Nah, jika faktor-faktor ini di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Yang ketiga itu ada guru sebagai pembimbing. Nah, guru sebagai pembimbing di sini menentukan berbagai potensi apa yang dimilikinya sebagai bakal mereka membimbing siswa agar dapat mencapai melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka hingga dengan tercapai tersebut ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Yang keempat itu ada guru sebagai pelatih. Nah, guru sebagai pelatih di sini fungsinya adalah membina siswa-siswanya dengan mempengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengarahkan agar siswa-siswa itu berbuat atau berperilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, dari empat tersebut tidak semua guru dimiliki guru. Nah, mungkin bisa salah satu atau mungkin bisa juga salah duanya itu dimiliki oleh guru. Nah, itulah yang menjadi kekurangan serta kelebihan dari peran guru. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Zainal. Kepada anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, baik. Kepada Saudara Daus, apakah penjelasan dari kelompok sudah cukup jelas atau ada sanggahan lagi? Untuk penjelasan dari Saudara Jena sudah cukup jelas, tetapi Saudara Jena tadi sudah menjelaskan dampak kelebihannya. Mungkin yang kelemahannya itu bisa lebih jelas gitu nah dari empat aspek tersebut gitu nah. Terima kasih. Dari faktor kelemahannya. Ya, baik. Kepada kelompok dipersilahkan untuk memperjelas lagi faktor kelemahannya tadi. Ya, baik, kelompok dipersilahkan. Oke. Sebelumnya mencari pertanyaannya dulu semua. Nah, kelemahan maksud Daus kan kelemahan dari mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. Sebenarnya semua kegiatan ini nih termasuk kelebihannya kan, soalnya kan kita memberikan kepada siswa kita. Tapi kelemahannya di mana keberadaannya? Nah, kelemahannya tuh ketika seorang guru itu yang misalkan mendidiknya tidak sesuai dengan pendidikan seorang guru gitu nah, ataupun membimbingnya, mengajarnya, melatihnya semua yang menyelimpang lah gitu nah. Jadinya kan kekurangannya menjadi dampak kepada siswanya. Misalkan seorang guru yang mendidik segala yang kada bagus gitu nah. Dia mengajari yang hal-hal yang kada bagus, misalkan meskipun bergaya tetapi memberikan contoh yang terbaik gitu nah itu kan berdampak pada siswanya. Nah, itu kekurangannya sih. Tetapi kalau selama mendidiknya, membimbingnya, mengajarnya itu sesuai dengan tuntutan sebagaimana seorang guru yang mendidik agar perkembangan siswa itu menjadi orang yang baik, yang sesuai dengan ideologi Pancasila ya kan, akan menjadi baik juga gitu nah. Kecuali memang dasar ada guru yang mendidik yang ada bagus gitu nah, maka berdampak juga pada siswanya. Mungkin itu. Ya, baik. Bagaimana Daus? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah cukup jelas yang sudah disampaikan oleh Saudara Muhammad Dinar Ilmi dan Saudara Muhammad Hidayat Rahman. Pada intinya dari empat aspek itu, apabila hal tersebut dari seorang guru telah menjadi membimbing dan lain-lain hal tersebut, maka siswa tersebut akan menjadi baik. Dan apabila kelemahannya seperti membimbing kurang baik, mengajar atau melatihnya kurang baik, maka itu akan berdampak juga kepada siswanya tersebut. Mungkin itu aja dapat yang saya simpulkan. Terima kasih atas penjelasannya dari kelompok. Saya akan balikin kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Daus. Karena waktu masih
Ada sekitar kurang lebih 20 menit lagi. Apakah audiens ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Mungkin jika tidak ada yang bertanya sudah cukup jelas, mungkin bisa ditanya lagi biar Karena tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Di sini saya sebagai moderator undur diri. Apabila ada salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima Terima kasih, kelompok.